Halo teman-teman, kembali lagi sama Ari Prastiawan. Jadi kemarin kita udah buat Q&A di Instagram tentang gimana sih cara ngembangin bisnis yang sudah dijalankan selama ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah kita rangkum dan hari ini kita mau jawab satu persatu. Simak terus video ini sampai habis. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dari video ini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau jawab pertanyaan yang kemarin sudah dikirimkan teman-teman kita di Instagram. Pertanyaannya ada banyak, tapi ada juga pertanyaan yang sama. Jadi kita sudah pilihkan pertanyaan yang hari ini mau kita jawab. Untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan tersebut, terima kasih banyak. Semoga saya bisa jawab pertanyaannya dengan baik dan video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan kita mulai. Pertanyaan yang pertama datang dari akun @novitiaswi Kendala. Oke, jadi hari ini kita mau cerita kendala saya di tahun 2016 hingga hari ini. Pertama kali di tahun 2016 kendala yang saya hadapi adalah di bagian permodalan. Mengingat ketika itu saya masih aktif menjadi mahasiswa di Unsri, sehingga saya mengalami keterbatasan ataupun kendala di bagian permodalan tersebut. Oleh karena itu, saya diskusi dengan beberapa senior, kemudian dosen dan teman-teman, akhirnya direkomendasikan untuk mengajukan bantuan usaha permodalan yang dikelola oleh pihak kampus melalui program mahasiswa wirausaha atau yang biasa disebut dengan PMW. PMW ini ada di setiap kampus dan besarannya itu tergantung masing-masing kampus di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2016 akhirnya proposal yang saya ajukan di pihak kampus disetujui dan saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha yang saya jalankan. 1 tahun berjalan dari pendanaan tersebut, usaha saya memberikan citra yang cukup positif, yaitu dengan adanya kenaikan jumlah pembelian ataupun customer yang cukup signifikan. Oleh karena itu di tahun 2018 saya kembali mendapatkan bantuan usaha melalui PMW, dan terakhir tahun 2019 saya mendapatkan program dana hibah yang dikelola langsung oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui program KBMI atau yang biasa disebut Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Dengan adanya bantuan modal yang dikelola baik dari kampus maupun pemerintah, akhirnya bisnis yang saya jalankan berkembang dan bisa berjalan hingga saat ini. Itulah kenapa bagi teman-teman yang sekarang sedang merintis suatu usaha, penting sekali untuk mempelajari bagaimana cara membuat proposal yang baik. Maka buatlah proposal ataupun ide bisnis tersebut yang unik dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Kendala yang kedua yaitu adalah pemasaran. Jadi ketika saya awal merintis Airpress Tiket, saya mengalami kendala pemasaran karena di tahun tersebut bisnis travel itu bukan bisnis yang baru, sehingga sudah banyak travel-travel di luar sana yang menjalankan bisnis tersebut. Oleh karena itu, saya harus mencari inovasi ataupun program untuk bersaing dengan produk kompetitor yang ada. Hal yang harus teman-teman ketahui bahwa pemasaran merupakan nyawa dari sebuah bisnis. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pemasaran yang teman-teman lakukan ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis yang teman-teman jalankan. Saran saya untuk teman-teman yang juga mengalami kendala di bagian pemasaran adalah buatlah program ataupun inovasi yang membuat produk atau jasa teman-teman itu berbeda dengan produk sejenis. Sehingga ini akan memberikan ruang bagi customer untuk memberikan pilihan, mau memilih produk teman-teman atau produk lain. Dan kita masih berbicara tentang kendala. Kendala berikutnya adalah perubahan cuaca ataupun perubahan musim. Jadi ada beberapa usaha yang terdampak langsung dengan adanya perubahan cuaca ini. Contohnya adalah saya pribadi. Di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri maupun akhir tahun, biasanya saya mengalami terjadinya penurunan omset dikarenakan maskapai biasanya menaikkan harga tiket pesawat di hari-hari besar. Perubahan musim atau cuaca ini berulang setiap tahunnya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan solusi yang tepat untuk usaha yang teman-teman jalankan, maka saya yakin usaha yang teman-teman jalankan masih akan bisa stabil, bahkan mungkin akan lebih baik dari periode sebelumnya. Dan kita bicara ke kendala yang terakhir, yaitu adanya kompetitor. Besar atau kecil suatu usaha, pasti kompetitor itu akan selalu ada. Oleh karena itu, hal yang perlu teman-teman lakukan adalah buatlah inovasi terhadap produk atau jasa yang teman tawarkan, sehingga produk lain itu tidak memiliki keunikan yang teman-teman miliki. Selain itu juga perhatikan cara teman-teman melayani customer, kemudian pemberian harga, bahkan terkadang lakukanlah beberapa program seperti diskon ataupun potongan harga terhadap produk dan jasa yang teman-teman jual.
Seperti yang sudah saya lakukan, jadi setiap bulan ataupun di beberapa kesempatan saya memberikan potongan harga tiket pesawat yang mungkin nilainya akan dinilai lebih ekonomis jika teman-teman ataupun customer itu membeli produk di saya dibandingkan membeli di produk orang lain. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu datang dari akun @randy_joe. Cara bisnisnya, bagaimana bisa kerjasama dengan maskapai? Ada beberapa tahapan yang harus teman-teman persiapkan ketika akan mendaftarkan diri sebagai travel agent dan bekerja sama dengan maskapai. Jadi yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan dokumen-dokumen. Dokumen ini terdiri dari yang pertama, surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau di mana tempat tinggal teman-teman saat ini. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh dinas tersebut, maka teman-teman silahkan mengajukan permohonan, baik bisa datang ke kantor maskapai terdekat, itu biasanya ada di bandara atau di kota-kota yang telah ditunjuk oleh maskapai tersebut, atau bisa via email. Nah, untuk saya pribadi, pertama kali saya mendaftarkan diri sebagai travel agent, saya datang ke kantor Lion Air yang ada di kota Palembang. Nah, di situ saya menanyakan terkait apa saja yang harus saya persiapkan, dokumen-dokumennya, terus kemudian berapa deposit yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya berapa sih dana yang harus dipersiapkan ketika kita akan mendaftarkan diri sebagai seorang travel agent dan bekerja sama dengan maskapai? Jadi jawabannya adalah ini sangat bervariasi tergantung maskapai apa yang akan teman-teman pilih. Saya sebutkan beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah Citylink Indonesia. Jadi ketika teman-teman ingin mengajukan diri sebagai travel agent Citylink Indonesia, teman-teman harus menyiapkan deposit minimal 2 juta rupiah yang nantinya akan ditransfer ke rekening Citylink Indonesia. Nah, kemudian biaya yang lain untuk maskapai Lion Air ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi bisa berbeda dengan kondisi yang sekarang. Lion Air itu antara 10 hingga 20 juta rupiah per akun ketika kita mendaftarkan travel agent. Kemudian untuk Garuda Indonesia ini sangat bervariasi. Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air antara 10 hingga 25 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman bisa mempertimbangkan biaya yang teman-teman butuhkan, kemudian pendepositan awal itu sangat penting. Nah, setelah deposit yang disetorkan kemudian diverifikasi, selanjutnya teman-teman harus menunggu email konfirmasi bahwa teman-teman diterima atau ditolak. Ketika teman-teman diterima, maka teman-teman akan menerima email yang isinya adalah username dan password yang digunakan untuk login dalam melakukan transaksi pembelian tiket di maskapai tersebut. Apabila teman-teman di-reject atau pendaftaran tersebut ditolak, maka biasanya maskapai akan mengirimkan email yang mengatakan bahwa teman-teman diminta untuk mengirimkan nomor rekening yang digunakan untuk mengembalikan saldo yang telah disetorkan tersebut. Jadi di Indonesia ada 2 perusahaan ataupun grup besar yang menguasai sistem penerbangan di Indonesia. Ada Lion Air Group dan ada Garuda Indonesia Group. Lion Air Group ini terdiri dari Lion Air, kemudian Batik Air, dan Wings Air. Ada 3 maskapai. Kemudian Garuda Indonesia, ini ada Garuda Indonesia, kemudian Citylink Indonesia, dan yang terakhir sebenarnya Sriwijaya Air. Awalnya Sriwijaya Air ini masuk ke dalam Garuda Indonesia Group, tapi beberapa tempo yang lalu kita mendengar kabar bahwa Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia sudah tidak dalam satu perusahaan yang sama. Ketika kita mengambil rata-rata biaya pendepositannya adalah minimal 10 juta, maka teman-teman harus menyiapkan deposit seminimal-minimalnya adalah 60 juta rupiah. Biaya ini tentunya bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah, tergantung kondisi dan kebijakan masing-masing maskapai ya teman-teman. Di websitenya maskapai, teman-teman bisa membaca secara langsung informasi tersebut, yaitu yang pertama, buka website maskapai, kemudian pilih agent atau travel agent. Di situ biasanya sudah terinci secara jelas apa-apa saja yang perlu disiapkan, kemudian deposit yang teman-teman harus setorkan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari akun ad_mutia_irwan. Brother, cara buat tim bisnis yang solid dan kompetitif gimana? Jadi yang perlu saya tekankan dalam video ini adalah video ini berisi saran pribadi dari saya berdasarkan pengalaman teman-teman.
Jadi ketika jawabannya kurang memuaskan atau menurut teman-teman kurang baik, semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Tips dari saya ketika teman-teman akan membentuk tim bisnis, yaitu carilah orang-orang terdekat yang memiliki visi yang sama. Kenapa harus orang-orang terdekat? Orang-orang terdekat ini tentunya teman-teman sudah mengetahui karakter dan kepribadiannya. Ini akan mempermudah jika suatu saat terjadi chaos ataupun sengketa dalam sebuah bisnis. Dan kenapa harus orang yang memiliki visi yang sama? Saya tekankan teman-teman, bisnis itu tidak mungkin bisa dijalankan oleh satu orang tunggal. Jadi teman-teman pasti membutuhkan bantuan orang lain, baik itu tim yang sifatnya permanen ataupun yang sementara. Oleh karena itu, carilah orang yang memiliki visi yang sama. Orang yang memiliki visi yang sama biasanya akan memperjuangkan secara mati-matian mimpi yang tertanam dalam usaha atau bisnis yang mereka rancang. Mereka akan bisa melihat seberapa bagus peluang bisnis tersebut jika dijalankan bersama tim yang solid. Berikutnya, ketika teman-teman sudah memilih orang-orang terdekat dan memiliki visi yang sama, maka hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah posisi teman-teman dalam tim tersebut. Ada kalanya seseorang itu bertindak sangat dominan dan yang lain itu sangat pasif. Nah, ini untuk beberapa kondisi menguntungkan ketika perusahaan ataupun usaha yang teman-teman bangun itu sedang mengalami fase menurun. Jadi bersikaplah sesuai kebutuhan usaha teman-teman saat itu. Oke, kita jawab pertanyaan berikutnya yang datang dari akun @putriwiguna21. Apa yang harus dilakukan untuk tahu bisnis yang cocok dan bisa memulainya, Mas? Saya akan memberikan contoh secara eksplisit bagaimana bisnis itu sesuai passion kita dan mengapa saya bangun Airpress Ticket yang katanya itu sesuai passion saya pribadi. Pertama, saya tertarik dengan dunia aviasi, termasuk di dalamnya adalah pesawat udara. Bagaimana sistem kerja pesawat serta kecanggihan yang ada dalam pesawat tersebut. Kemudian yang kedua, saya hobi traveling dan menjelajah hal-hal baru atau tempat-tempat baru. Jika dunia aviasi dan dunia traveling ini dikolaborasikan, maka keduanya akan saling mendukung. Oleh karena itu, passion saya untuk menjalankan Airpress Ticket didukung dari dua hal tersebut. Dilanjutkan dengan bagaimana cara memulainya. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus melakukan riset dari hal terkecil hingga resiko terbesar apa yang akan terjadi jika teman-teman menjalankan usaha tersebut. Dan sampailah kita ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Pertanyaan ini datang dari akun @yunita_oct. Mungkin Octavia mungkin ya. Pertanyaannya adalah, awal ide buat bisnis Airpress Ticket sama perjuangan kakak sampai bisa jadi kayak sekarang. Jadi ini mungkin flashback bagaimana saya buat Airpress Ticket tahun 2016. Jadi saya mau cerita sedikit. Di beberapa kesempatan acara yang pernah saya ikuti atau ketika saya jadi pengisi acara dalam sebuah seminar, saya sering sekali menyebutkan riwayat ataupun sejarah bagaimana Airpress Ticket ini dirintis. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Awalnya Airpress Ticket ini berdiri dari segala keterbelakangan, teman-teman. Jadi ketika 2016, tepatnya di bulan Oktober waktu itu, saya ikut atau saya dinyatakan lolos finalis karya tulis ilmiah tingkat nasional di Universitas Sumatera Utara Kota Medan. Hari itu saya mengajukan proposal ke Unsri dan tanggapan dari pihak rektorat bahwa hari itu juga dananya sedang kosong. Oleh karena itu, ada dua pilihan yang harus saya ambil yang disediakan oleh pihak rektorat. Yang pertama, saya berangkat menggunakan dana pribadi kemudian diganti setelah perjalanan dinas tersebut selesai, atau yang kedua saya harus membatalkan rencana perjalanan tersebut. Ketika saya memutuskan untuk berangkat lomba menggunakan dana saya pribadi, tentunya saya juga merasa keberatan karena mengingat tahun tersebut saya masih aktif menjadi mahasiswa bidik misi. Kita tahu bahwa mahasiswa bidik misi adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan secara finansial. Oleh karena itu saya juga harus memikirkan langkah panjang untuk mengantisipasi hal tersebut. Tetapi jika saya membatalkan lomba tersebut, alangkah ruginya saya karena untuk bisa menjadi semifinal ataupun finalis pun itu sudah luar biasa perjuangannya, teman-teman. Jadi karya tulis kita itu diseleksi secara nasional dan biasanya diumumkan 10 besar untuk finalis yang akan mempresentasikan gagasan ataupun karya tulisnya tersebut. Dengan berbagai pertimbangan,
Akhirnya saya bisa berangkat ke Medan, ke Universitas Sumatera Utara, dan di sana saya bertemu dengan beberapa finalis yang mengalami kendala yang sama. Dan ternyata mahasiswa tersebut juga adalah mahasiswa bidik misi. Dan setelah pulang dari USU atau dari Medan, saya pulang ke Palembang. Di situ saya coba untuk memecahkan masalah tersebut. Saya berpikir jika seluruh mahasiswa bidik misi ataupun mahasiswa reguler yang akan berangkat berkompetisi, baik nasional maupun internasional, mengalami keterlambatan ataupun kendala pendanaan, maka jalan terakhir yang diambil oleh mereka adalah membatalkan lomba tersebut, teman-teman. Hal ini cukup disayangkan karena apa yang saya sebutkan barusan, untuk menjadi finalis pun itu sangat susah, karena kita harus mengalahkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan peserta dari kampus lain. Berangkat dari permasalahan pendanaan instansi ataupun kampus tersebut yang dialami oleh beberapa mahasiswa di Indonesia yang berdampak hingga akhirnya mereka membatalkan perjalanan lomba tersebut, maka tepat di bulan November saya membuat atau membangun Airpass Ticket. Airpass Ticket adalah sebuah bisnis di bidang travel yang saya dedikasikan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi saya buat Airpass Ticket ini dilengkapi dengan program dana talangan. Teman-teman yang sudah pernah berlangganan di Airpass Ticket tentunya sudah paham tentang apa itu dana talangan. Jadi dana talangan ini saya khususkan bagi mahasiswa yang lolos untuk kegiatan kompetisi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, tetapi mengalami kendala pencairan dana di kampusnya masing-masing. Jadi mereka bisa berangkat dengan menggunakan dana talangan yang disediakan oleh Airpass Ticket dan menggantinya setelah dana tersebut cair atau sesuai dengan kontrak di awal pembelian tersebut dilaksanakan. Dengan semakin berkembangnya Airpass Ticket melalui program dana talangan tersebut, saya berharap mahasiswa di Indonesia itu semakin banyak yang semangat untuk ikut berkompetisi, tidak takut lagi akan adanya kendala pendanaan dari kampus masing-masing. Teman-teman, bulan April tanggal 25 April 2020 adalah genap 1 tahun saya diwisuda dari Universitas Sriwijaya. Berkarir dengan Airpass Ticket setelah tidak menjadi mahasiswa bukanlah hal yang mudah, karena beberapa fasilitas sudah tidak bisa saya dapatkan, bahkan bimbingan pun sudah jarang dilakukan. Hal ini tetap saya lakoni dengan penuh semangat agar teman-teman juga akan mendapatkan semangat yang sama. Teman-teman bisa terus berkarya dan mengharumkan nama bangsa baik tingkat Indonesia ataupun tingkat dunia. Saya persembahkan 3,5 tahun Airpass Ticket untuk mahasiswa Indonesia.